دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mari sama-sama kita tunjukkan rasa syukur kita kepadanya dengan ucapan dan perbuatan amal yang nyata. Rasa syukur yang hakikatnya adalah ada pada amalan. Selain ucapannya juga merupakan hal yang dianjurkan dan diperintahkan. Akan tetapi syukur secara perbuatan itu merupakan bukti nyata syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Dan tidak ada nikmat terbesar yang kita rasakan sampai saat ini melainkan nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat ini datang dengan dihadirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, dan kita telah terpilih menjadi umat di antara sekian banyak umatnya yang lainnya. Hadirin yang saya muliakan, bukti rasa syukur ini terlihat dalam ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bengkak kaki baginda alaihi salatu wassalam, yang mana dikatakan kepada beliau, bukankah dosamu ya Rasulullah telah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang? Namun jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran penting bagi umat, bahwasanya beliau melakukan itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, perjalanan kita di dunia ini singkat. Kita dikatakan berjalan walaupun kita sedang duduk maupun tidur. Kita tetap namanya berjalan walaupun kita sedang santai-santai, walaupun kita sedang ketawa maupun menangis. Kita dikatakan orang yang berjalan di atas muka bumi dunia ini menuju alam yang abadi akhirat nantinya. Perjalanan kita singkatnya pun bisa berbeda-beda. Ada yang tersisa 5 tahun ke depan, dan sangat besar kemungkinan banyak di antara kita yang mungkin tinggal setahun, 2 tahun, bahkan beberapa hari ke depan. Dan semua itu telah kita saksikan bersama saudara kita yang dulu pernah janji bersama kita tahun depan, 2 tahun depan, kita beberapa tahun ke depan kita punya sebuah perencanaan. Namun Allah memberikan pelajaran terpenting bagi kita. Kalian boleh buat rencana, namun aku punya perencanaan yang lainnya yang kalian tidak tahu, dan ilmu itu hanya ada di sisiku. Hadirin yang saya muliakan, semua kita sedang menuju titik itu.
tidak mengenal muda maupun tua, tidak mengenal miskin maupun kaya. Semua kita sedang berjalan ke sana, baik kita yang sedang tertidur maupun terjaga, baik kita yang sedang tersadarkan ataupun terlalaikan. Semua kita sedang menuju ke sana tanpa harus minta izin kepada orang di sekitar kita. Maka perjalanan yang singkat ini menuju kehidupan yang abadi. Manusia setiap harinya ada yang beruntung dan ada yang merugi. Beruntung ketika dia sadar setiap harinya untuk apa dia hidup dan sudah di titik mana dia berjalan. Merugi ketika setiap harinya dia melewati waktu-waktu, namun dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk waktu itu dan yang akan datangnya. Hadirin, maka oleh karena itu, berjalan di muka bumi ini yang singkat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita modal dan memperkenalkan kepada kita modal agar perjalanan yang singkat menguntungkan. Modal itu dikenal dengan modal takwa. Setiap kali khutbah pada setiap Jumatnya khatib mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya, si khatib dan jamaah semua diingatkan untuk senantiasa jangan lupa modal. Hidup ini bermodal. Kalau tanpa modal kita tidak akan bisa dapat modelnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar kita terus berbekal dan berbekal. Karena tanpa hidayah kita tidak akan bisa menambah bekal kita. Maka setiap waktunya hidayah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengenalkan kepada kita bagaimana cara mengumpulkan modal itu sebanyak-banyaknya. Al-Quran yang mulia memperkenalkan kepada kita waktu-waktu terbaik yang tidak boleh kita lengah untuk mengumpulkan modal itu sebaik-baiknya. Maka kita kenal di bulan yang mulia ini dikenal dengan sebutan bulan-bulan haji. Disebut dengan bulan-bulan haji. Dan kita sedang berada di bulan kedua pada 10 hari pertama di antara bulan haji, Dzulqa'dah. Apa yang Allah katakan kepada orang yang akan melakukan ibadah haji? Allah mengatakan kepada mereka untuk kalian bermodal, wa tazawwadu, berbekal, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini perjalanan haji yang mereka akan pergi, belum tentu pun kembali ke dunia ini bermodal. Karena semua amal yang bermodalkan takwa itu akan kekal walaupun dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun Masjid Quba di Madinah, yang mana letak Quba ini adalah di sekitar kota Madinah. Disebutkan dalam tafsir surah At-Taubah ketika berbicara masjid yang dibangun atas dasar takwa, bahwasanya Masjid Quba ini dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan beliau pada Bani Amr bin Auf. Selama 4 hari masjid ini dibangun. Namun masjid ini kekal sampai hari ini. Menjadi sunnah yang dianjurkan untuk sentiasa kita menjadikan masjid itu ketika sampai di sana salat 2 rakaat yang menyamai pahala umrah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap Sabtu
baik jalan kaki maupun berkendaraan, ke Masjid Quba. Masjid itu kekal dibangun atas ketakwaan dan menjadi tumpuan hati orang-orang bertakwa, menjadi tempat orang membersihkan dirinya daripada dosa. Namun di sisi yang lain, dekat dengan itu punya sebuah rencana yang diusung oleh tokoh munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama orang ini Abu Amir Al-Fasiq. Dia dikenal dengan sebutan nama Abu Amir Ar-Rahib, seorang yang beragama Nasrani, yang beribukan orang Romawi, yang dia punya rencana untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat yang sejati. Dia datang untuk mencari dukungan dari orang-orang musyrikin. Dia adalah orang yang telah mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi pun pernah berusaha untuk menyakiti dia. Bahkan Nabi datang untuk membawa rahmat kepada mereka semua. Hadirin yang saya muliakan, apa rencana tokoh munafik ini? Dia membangun sebuah masjid yang Islam memberikan namanya dengan Masjid Dirar. Dikatakan Masjid Dirar disebabkan tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk menjadi markas tokoh-tokoh munafik. Tujuannya untuk jadi tempat untuk mencari sasaran membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangun masjid. Namun masjid itu karena dibangun bukan atas dasar ketakwaan, dia tidak bertahan lama. Disebutkan selesai pembangunannya hari Jumat, namun dirobohkan hari Senin. Dia bertahan cuma 3 hari. Dibangun, selesainya hari Jumat, dirobohkan dan dibakar atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Tidak lama. Di sini kita pahami sesuatu yang dibangun karena Allah Azza wa Jalla, dia akan kekal. Maka hendaknya dipahami bahwasanya modal yang kita bangun di dunia ini di atas ketakwaan itulah akan mengantarkan kepada kehidupan yang kekal, nikmat yang kekal abadi, jannatul na'im. Sedangkan orang di dunia ketika membangun modalnya, bekalnya bukan di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berujung dengan kehancuran dan kebinasaan dan akan menempati narul jahim. Hadirin yang saya muliakan, maka kaum muslimin senantiasa diingatkan dengan modalnya dan modalnya. Hendaknya kita perhatikan apa yang telah kita lakukan hari ini, jemaah saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan modal itu kepada kita, bekal itu kepada kita, yang sampai hari ini orang-orang kafir masih dengki kepada beliau. Mereka masih menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih berusaha merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah tiada. Beliau telah pergi. Namun modal yang beliau tinggalkan untuk kita itu menjadi bekal untuk kita selamanya, dan itu akan menjadi sebab dipertemukan kita dengan baginda alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, tidak ada modal terbaik di dunia ini melainkan modal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan, dalam segala keadaan, ketakwaan ini tidak boleh terpisah dalam diri kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita. Dan inilah
Jamaah yang saya muliakan, ia akan menyelamatkan kita. Karena tidaklah takwa dikatakan takwa, melainkan takwa itu adalah sebagai pemisah antara kita dengan siksa. Tidaklah takwa dikatakan takwa, melainkan takwa itu adalah akan menempatkan kita di surga dan menjauhkan kita daripada neraka. Setiap orang yang bertakwa, Allah akan istimewakan dia. Setiap orang bertakwa, Allah akan memberikan solusi terhadap masalahnya. Setiap orang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan dia kemuliaan di dunia dan di akhiratnya. Pertanyaannya, sudah sebagus mana takwa kita? Dan itu jawaban bukan dari orang lain, namun jawaban dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ketakwaan itu terlihat dalam usaha. Ketakwaan itu terlihat dari segala gerak-gerik kita. Ketakwaan itu terlihat sejauh mana kita untuk mendapatkannya. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh orang bertakwa yang mengikuti imamul muttaqin, teladannya bagi orang bertakwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka dengan ketakwaan yang mereka usaha mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Al-Quran yang menjadi panduan bagi orang bertakwa yang Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, yang dibacakan oleh mereka para sahabat dahulu dengan yang kita bacakan itu Al-Quran yang sama, yang mereka baca pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan yang kita baca. Pertanyaannya, kenapa pengaruhnya beda? Kenapa kesannya beda? Para ulama mengatakan itu yang membedakan adalah karena cara interaksi kita dengan Al-Quran berbeda. Cara interaksi kita dengan Al-Quran berbeda. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Tidak ada satu ayat yang telah mereka pelajari hari ini tiada di Al-Quran kita. Sama. Namun bagaimana kita cara mempelajarinya? Bagaimana kita berinteraksi dengannya? Hadirin yang saya muliakan, inilah yang membuat akhirnya ketakwaan kita pun berbeda dengan takwanya mereka. Inilah yang membuat akhirnya cara berpikir kita dengan mereka berbeda. Karena cara kita memandang Al-Quran itu pun berbeda. Mereka para sahabat ridwanullahi alaihim mendapat Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ketika mendapatkannya melihat itu sebuah hal yang sangat membahagiakannya. Dapat satu ayat sangat membahagiakan mereka. Bagaimana dengan kita? Setiap ayat yang dibaca oleh mereka, kadang itu menjadi ayat yang berulang-ulang dibaca dalam salat malam mereka. Hari ini tidak sedikit di antara kita menghafal banyak ayat, bahkan menghafal satu Al-Quran. Pertanyaannya, berapa ayat yang berulang-ulang di satu malam yang dia baca dalam salatnya? Berapa ayat yang berulang-ulang? Padahal bacaan Al-Quran itu sangat menentukan ketika dia mampu membaca di salat malamnya, ketika dia sendiri membaca yang mentadabburinya. Akhirnya hari ini ayat yang kita baca, ayat yang telah kita pelajari, Al-Quran yang kita hafal, sekedar hafalan. Hanya terdengar ketika diuji, hanya terdengar ketika dites hafalannya, hanya terdengar ketika waktu-waktu tertentu saja. Tapi tidak terdengar oleh diri kita sendiri ketika kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, di samping lagi tidak sedikit ada di antara kaum muslimin yang melihat Al-Quran sebelah mata, sehingga Al-Quran tidak memberikan nilai-nilai takwa dalam diri orang tersebut. Hudan lil muttaqin hanya menjadi bacaan di awal surah Al-Baqarah saja. Hudan lil muttaqin yang sebelumnya la raiba fih, tidak ada keraguan. Namun hari ini kita berinteraksi dengannya dengan keraguan. Ingin mendapat takwa sungguh satu hal yang mustahil.
Karena Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin." Sungguh pada orang bertakwa tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran yang dibaca dan didengarnya. Na'udzubillah. Bahkan begitu celakanya orang-orang yang menjauhkan umat manusia daripada Al-Quran yang mulia ini. Hadirin yang saya muliakan, contoh yang lain kita ingin sampaikan pada waktu yang singkat ini. Bagaimana ketika Al-Quran berbicara tentang ayat infak, ayat sedekah, ayat zakat, ayat berkaitan dengan kewajiban harta kita, yang mana di situ ada hak-hak orang lain dalam harta kita. Ada kelompok manusia yang Allah sebutkan di kalangan kelompok orang-orang munafik, yang mereka memandang memberikan sesuatu di jalan Allah adalah sebuah kerugian. Kelompok inilah kelompok yang senantiasa menanti rugi dan bencana dihadapi, mendapat sebuah kemalangan dari kaum muslimin. Kelompok ini menjadi senang ketika kaum muslimin dalam keadaan terpuruk. Kelompok ini bahkan merasa sebuah keberuntungan kalau seandainya mereka tidak memberikan apa-apa kepada saudaranya kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kelompok orang mukmin, walaupun mereka tinggalnya sama-sama badui, di surah At-Taubah Allah sebutkan, sama-sama masyarakat bukan masyarakat kota, masyarakat pedalaman yang jauh daripada tradisi budaya-budaya yang bagus. Tapi dalam diri mereka ada iman. Mereka ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat itulah sebuah keberuntungan. Inilah sebuah kesempatan. Inilah modal terbaik yang aku berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, bekal-bekal takwa dan modal-modal takwa begitu banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah seharusnya kita mengambil kesempatan ketika masih hidup di dunia ini. Maka banyak orang yang akhirnya berhenti perjalanannya di waktu yang tidak terduga. Berhenti perjalanan di dunia ini di waktu yang tidak terduga. Yang sakit istrinya, yang meninggal dia yang menjaganya. Sang suami tercinta. Kadang yang sakit anaknya, namun yang meninggal adalah kedua orang tuanya. Sebaliknya, yang sakit orang tuanya, yang meninggal anaknya. Dan ini menjadi suatu hal yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Oleh karena itulah, khatib mengingatkan diri kita di bulan yang mulia ini, bahwasanya hidup yang singkat ini sangat rugi ketika disia-siakan. Khatib mengingatkan kita untuk mengenal modal-modal amal-amal takwa itu. Mari kita semua berazam, bertekad bulat untuk sentiasa setiap hari yang kita lewati, yang merupakan potongan waktu perjalanan kita di dunia ini menuju akhirat nantinya, kita hidupkan dengan amal-amal yang menguntungkan kita dan menguntungkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Namun keuntungan di dunia ini tidak dihitung pada harta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengajarkan kita, begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam itu, kadar cinta seseorang pada pemberian harta. Tidak. Namun tidak sedikit manusia di zaman ini yang mereka yang gila dengan harta, sehingga melihat sebuah kemuliaan, sebuah bentuk ikram kepada seseorang kalau harta mereka bisa dapatkan, dan sebuah kehinaan ketika harta terjauhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini mengingatkan kita bagaimana cara Rasulullah, Imamul Muttaqin, mendidik hamba-hambanya yang bertakwa, para sahabat yang mulia. Ketika setelah sebuah peperangan ada pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang, yang diberikan banyak, mereka adalah orang-orang yang diharapkan Islamnya, orang-orang yang baru masuk Islam, diberikan jumlah yang banyak. Tapi orang-orang yang dahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar as-sabiqun al-awwalun, yang duluan beriman, bahkan di kalangan mereka tidak mendapatkannya. Bahkan kalaupun mendapatkannya dalam jumlah yang tidak sebanyak orang lain mendapatkannya yang baru masuk Islam.
Di situ Rasulullah didik mereka. Kadar cinta aku kepada kalian bukan pada harta yang banyak aku berikan kepada kalian. Kadar cinta, bukti cinta Allah kepada kalian bukan pada harta yang banyak kalian terima di dunia ini. Bukan itu. Di sini menarik perhatian kita semua bahwasanya takwa tidak selamanya dilihat dari sisi banyaknya harta. Namun takwa juga tak bisa dilepas. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menggunakan dengan sebaik-baik mungkin sehingga dengan itu dia mendapatkan surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.